Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Dwiki Nugraha. Di sini saya akan mempresentasikan untuk tugas UTS Manajemen Proyek dengan dosen pengampu Bapak Dr. Masus. Judul yang saya akan bawakan yaitu Proyek Penggantian Kompresor Udara Area Plan 35 di Utilitas Kilang Pencarian Gas Alam PTB. Latar belakang, kompresor udara merupakan peralatan yang vital untuk mendukung proses operasional pencarian gas alam. Kompresor udara digunakan sebagai penggerak dari kontrol valve, sebagai sistem kontrol, dan bahan baku dari unit nitrogen. Kompresor udara ini merupakan peralatan yang sangat kritikal. Jika terjadi kegagalan dan tidak ada suplai untuk udara instrumentasi, maka akan menyebabkan proses tren mengalami kegagalan operasional sehingga mengakibatkan kerugian yang besar. Dan spesifikasinya, kompresor yang digunakan 3 stage, motor penggerak dengan tegangan sekitar 4 kV, dan sistem penunjang terdiri dari cooler, sistem lubrikasi, dan sistem kontrol dan proteksi seperti sistem anti-surge. Permasalahannya, pada salah satu kompresor udara, kerusakan yang terjadi di sisi bagian impeller akibat adanya benda asing yang masuk, sehingga proses operasional dari kompresor tersebut biasanya ada 4 kompresor, 2 unit digunakan untuk menyuplai udara instrumentasi atau sistem kontrol, 1 unit kompresor digunakan untuk udara umpan unit nitrogen, dan 1 unit kompresor digunakan sebagai standby kompresor jika terjadi kegagalan operasional pada kompresor yang lainnya. Dan metode kajian yang digunakan untuk proyek ini, pertama itu pengumpulan data seperti riwayat operasional, grafik dari operasional kompresor tersebut, dan laporan di lokal maupun dari control room. Dan melakukan identifikasi penyebab kerusakan dan bagian yang terdampak berdasarkan data yang telah dikumpulkan, melakukan desain engineering terhadap kompresor tersebut, kemudian melakukan penilaian risiko seperti risiko operasional, risiko pekerjaan maupun risiko dari personel, dan melakukan pemilihan jenis dan merek kompresor udara yang sesuai. Untuk proyek ini akan dipimpin oleh general manager yang membawahi 2 divisi dari production dan business support. Untuk divisi production lebih ke arah teknis, sedangkan business support lebih ke arah manajerial. Untuk production sendiri dibagi menjadi operation, maintenance, dan technical. Operation di sini sebagai custodian area, maintenance sebagai eksekusi pekerjaan yang terdiri lagi seperti elektrik dan instrumen untuk sistem kelistrikan dan kontrol, dan rotating equipment dan mechanical untuk peralatan berputar dan sistem perpipaan. Kemudian ada maintenance planning dan warehouse, perencanaan pemeliharaan dan pergudangan. Kemudian dari teknika sendiri terdiri dari plan support engineering yang berfungsi mengeluarkan rekomendasi engineering. Kemudian dari business support sendiri terdiri dari procurement dan finance. Procurement untuk pengadaan material yang akan dilakukan oleh buyer dan estimator, sedangkan finance melakukan pembukuan dan pembayaran yang akan dilakukan oleh akuntan. Untuk jadwal pelaksanaan proyek ini akan dilaksanakan selama 6 bulan. Untuk detail pekerjaan, yaitu studi engineering dilakukan selama sebulan, terdiri dari desain kompresor, melakukan identifikasi resiko, dan studi operasionalnya. Kemudian pengadaan material akan memakan waktu sekitar 2 bulan. Material yang akan dilakukan pengadaan seperti kompresornya, motor penggerak,
sistem penunjangnya seperti sistem pendingin, lubrikasi, dan sistem kontrol. Selain itu, dengan paralel dengan pengadaan dilakukan juga factory acceptance test sebagai pengujian di pihak vendor, dan site acceptance test jika material sudah sampai di area kilang. Kemudian pelaksanaan proyeknya sendiri seperti instalasi dan pemasakan akan dilakukan selama 2 bulan. Pemasakan dari kompresor, sistem pendingin, motor penggerak, lubrikasi, dan sistem kontrol proteksi. Setelah dilakukan instalasi, tahapan selanjutnya adalah commissioning. Kita akan melakukan pengujian kebocoran dari sistem lubrikasi atau sistem pendingin, dan melakukan tes peralatan proteksi agar memastikan proteksi dari kompresor ini berjalan dengan baik. Kemudian saluran tes, melakukan pengujian terhadap operasional motor, dan performance test, yaitu sebagai tahapan pengujian akhir. Jika telah tahapan ini selesai semua, maka tahapan terakhir yaitu setelah terminal operasional terhadap operasi departemen sebagai kesediaan area. Ruang lingkup dari proyek ini, dari sisi divisi production, untuk operasi sendiri yaitu melakukan identifikasi risiko operasional, dikarenakan tidak ada lagi kompresor yang standby, sehingga perlu dilakukan mitigasi jika terjadi kegagalan operasional pada kompresor yang tersisa. Kemudian pengujian material bersama pihak technical, engineer, dan pihak maintenance. Melakukan commissioning, yaitu pengujian peralatan jika telah dilakukan instalasi. Kemudian dari pihak maintenance sendiri, yaitu melakukan pemasangan kompresor yang dilakukan oleh seksi rotating equipment, pemasangan motor penggerak oleh seksi listrik, sistem kontrol dan proteksi akan dieksekusi oleh seksi instrumentasi, dan pemasangan perpipaan dari sistem lubrikasi dan pendingin yang dilakukan oleh seksi mechanical. Sedangkan dari technical yang akan dilakukan engineering, yaitu melakukan desain engineering dari kompresor itu sendiri, kemudian melakukan studi identifikasi risiko dengan berkoordinasi terhadap pihak operation dan maintenance. Kemudian dari divisi business support, untuk departemen procurement akan melakukan pengadaan material sesuai dengan rekomendasi engineering. Setelah itu melakukan lelang terhadap vendor dan memperkirakan estimasi besarnya biaya proyek. Estimasi besaran biaya proyek ini akan diserahkan ke pihak finance. Dan dari departemen finance atau keuangan, yaitu melakukan pembayaran terhadap pembelian material, kemudian melakukan pembukuan terhadap pengadaan material berdasarkan rekomendasi dari procurement. Kemudian kita lanjutkan dengan diskusi. Pertama, apakah proses operasionalnya ini ikut terganggu dengan adanya pekerjaan proyek, mengingat area pelaksanaan proyek merupakan kilang pencarian gas alam yang memiliki resiko tinggi. Kemudian penanggulangan resiko, yang bagaimana penanggulangan risiko yang mungkin terjadi selama proyek agar proyek ini berjalan dengan lancar, dan strategi apa yang diterapkan oleh pelaksana proyek ini agar proyek ini tidak membengkak dan tidak ada delay. Kemudian yang terakhir, apakah ada dampak yang terjadi terhadap pekerja, lingkungan, dan peralatan yang existing dengan adanya proyek ini. Kesimpulan, kompresor udara di kilang pencarian gas alam merupakan peralatan yang vital, sehingga jika terjadi kerusakan akan menimbulkan dampak yang parah terhadap proses operasional, seperti terjadinya blackout dan kegagalan operasional pada proses pencairan gas alam. Kemudian di dalam proyek pengadaan kompresor ini diperlukan koordinasi yang baik antara divisi dan antar departemen, mengingat antar divisi dan departemen ini memiliki skop pekerjaan, kultur, dan lingkungan yang berbeda. Kemudian identifikasi risiko dari sisi proyek maupun dari sisi operasional maupun personal, jika dilakukan dengan baik maka akan mengurangi risiko terjadinya over budget
dan overtime.